Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan masyarakat ASEAN. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan itu diakibatkan 4 faktor. Yang pertama adalah faktor alam, iklim, geologi, ketersediaan sumber daya alam. Kedua, perkembangan ilmu dan teknologi. Ketiga, kehidupan ekonomi. Keempat, konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri. Baiklah, kita akan mulai pembahasan yang pertama. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain faktor iklim, faktor geologi, dan faktor ketersediaan sumber daya alam. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur yang menyebabkan musim kemarau dan angin muson barat yang menyebabkan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Yang kedua adalah iklim matahari. Iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Contohnya iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Ketiga, iklim fisis adalah iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Di berikut ini adalah contoh bencana alam klimatik seperti puting beliung di Haiyan, Filipina, banjir di Bangkok, dan kekeringan di Jawa Timur. Jadi, pengaruh perubahan ruang dan interaksi akibat faktor iklim yaitu negara-negara ASEAN melakukan kerjasama antar negara dan membuat negara-negara di ASEAN ini bahu-membahu untuk saling membantu. Contohnya, kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik, yaitu terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan tahun 2014. Ruang dan interaksi keruangan akibat faktor alam yang kedua adalah faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Gambar di samping adalah peta tumbukan lempeng dan persebaran gunung berapi di negara-negara ASEAN. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Korban tsunami yang menggemparkan dunia terjadi di wilayah Indonesia yaitu Aceh pada tahun 2004.
Pengaruh perubahan ruang dan interaksi akibat faktor geologi yaitu negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui pusat koordinasi bantuan kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Perubahan ruang dan interaksi keruangan yang diakibatkan faktor alam. Yang ketiga adalah C. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Negara-negara ASEAN mempunyai sumber daya alam berupa barang tambang, hutan, dan hasil laut. Di bawah ini adalah tabel barang tambang negara-negara ASEAN. Kamu juga bisa lihat di LKS halaman 31. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi akibat faktor ketersediaan alam, yaitu tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing negara. 2. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Manusia di era sekarang dimudahkan dalam berbagai aktivitas dengan adanya ilmu dan teknologi yang semakin berkembang. Teknologi yang berperan besar dalam kehidupan manusia adalah teknologi transportasi dan komunikasi. Teknologi transportasi dapat memudahkan manusia dalam memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan teknologi komunikasi dapat memudahkan manusia dalam bertukar informasi tanpa terhalang jarak dan batasan wilayah. Contoh teknologi transportasi udara, pesawat, transportasi darat, ada kereta cepat atau kereta listrik, ada transportasi laut, air itu ada kapal feri. Nah, kamu coba cari lagi contoh-contoh teknologi transportasi lainnya. Berikutnya adalah komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi. Zaman dulu orang-orang dalam melakukan komunikasi jarak jauh masih menggunakan surat menyurat. Terus muncul lagi ada telepon rumah. Dan orang-orang beralih dari telepon rumah ke telepon genggam atau HP. HP pun mengalami perkembangan dari hanya cuma bisa nelfon SMS, sekarang sudah berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan. Dari mulai HP BlackBerry, terus kemudian sekarang HP berbasis Android, dan sekarang sudah menggunakan teknologi internet yang lebih canggih lagi. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dari bidang ekonomi. Dampak positifnya, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, terjadinya industrialisasi dan produktivitas dalam berbagai tingkat ekonomi, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Tapi ada dampak negatifnya, yaitu adanya kasus penipuan berbasis teknologi. Bidang politik. Dampak positifnya mudahnya tercapai tujuan politik, ramah lingkungan, terhubungnya politik dalam negeri dengan dunia luar. Dampak negatif, biaya mahal, jangkauan akses kurang merata, transparansi yang kurang jelas, dan privasi yang sulit terjaga. Di bidang keamanan, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Berikutnya, dampak dari perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi di bidang sosial. Dampak positifnya, orang-orang beralih dari majalah dan koran ke media online. Lalu ada online shop.
B. Dampak negatif, yaitu adanya situs pornografi. Di bidang budaya, terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak, perubahan sistem nilai dan norma, terjadi kecenderungan gaya hidup hedonis, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. 3. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasionalnya. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara-negara anggota ASEAN lain tanpa dibebani pajak, begitupun sebaliknya. Pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat melalui distributor. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara. Keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi atau sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain. Faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan yaitu A. Faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor dari luar merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya satu, pertumbuhan perkotaan. Semakin padatnya daerah perkotaan, maka akan terjadi ekspansi ke daerah pinggiran ataupun belakang kota. Nah, pedesaan ini sebagai daerah belakang kota yang memasok kebutuhan pangan kota akan mulai terdesak oleh pertumbuhan dan perkembangan kota, sehingga lahan-lahan produktif pertanian akan dirubah menjadi lahan pemukiman ataupun industri. Kedua, demografi atau kependudukan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka akan semakin meningkat pula permintaan akan lahan yang digunakan sebagai perumahan. Ketiga, faktor ekonomi. Faktor semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan di bidang ekonomi baik digunakan sebagai pariwisata maupun perdagangan. Selain itu, tekanan ekonomi pada saat krisis ekonomi yang menyebabkan para petani menjual asetnya berupa sawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Faktor internal. Faktor dari dalam. Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. Karakteristik petani yang mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan yang dimiliki, dan tingkat ketergantungan terhadap lahan. Kedua, generasi muda lebih suka bekerja di perkantoran. Ketiga, meningkatnya biaya operasional pertanian sehingga petani beralih profesi dan menjual tanahnya. C. Faktor kebijakan. Satu, kelemahan regulasi atau peraturan yang dibuat pemerintah. Kedua, kurangnya aksi nyata dari pemerintah untuk meminimalis alih fungsi lahan, sehingga makin banyak tanah yang dikonversi. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota karena satu, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah. Ketiga, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Keempat, faktor sosial dan budaya hukum waris. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan
dari lahan pertanian menjadi industri. Antara lain, satu, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Pengaruh konversi pertanian menjadi pemukiman. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman sebagai berikut. A. Berkurangnya lahan pertanian. B. Menurunnya produksi nasional. C. Mengancam keseimbangan ekosistem. D. Sarana prasarana pertanian tidak terpakai. E. Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan. F. Harga pangan semakin mahal. G. Tingginya angka urbanisasi. Nah, coba kamu cari apa dampak lagi yang lain akibat konversi pertanian menjadi industri dan pemukiman. Baik anak-anak, sekian dulu materi dari Ibu. Semoga kalian mengerti dan dipelajari lagi materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.